Genbes, saya Leona Victoria, ahli gizi. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian MPASI yang tidak tepat dan hubungannya dengan stunting pada anak. Stunting adalah kondisi tubuh anak yang sangat pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Cara untuk mengetahui stunting, kita harus memplotkan tinggi badan anak di kurva pertumbuhan yang ada di buku KMS. Jika tinggi badan anak berada di bawah kurva merah selama minimum 3 bulan berturut-turut, maka anak bisa disebut sebagai stunting. Penyebab stunting adalah kekurangan gizi kronis atau dalam jangka waktu yang lama, khususnya di awal pertumbuhan, sehingga pemberian MPASI yang tidak tepat bisa menyebabkan stunting jika berlarut-larut. MPASI disebut tidak tepat jika tidak memenuhi salah satu dari keempat pilar MPASI yang dikeluarkan atau disarankan oleh IDAI. Yang pertama, tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu di sini artinya terlalu cepat atau lebih terlambat daripada usia 6 bulan. Yang kedua, tidak adekuat. Jadi kalau sekarang kita memakai menu lengkap yang mengutamakan protein hewani dan juga memakai lemak tambahan. Yang ketiga, pemberian MPASI yang tidak secara responsif terhadap anak. Jadi, pemberian makanannya itu terlalu banyak memaksakan anak makan terus-terusan atau justru kurang. Anak masih lapar, kita tidak berikan. Yang terakhir adalah pemberian MPASI yang seharusnya aman dan higienis. Maksudnya di sini, MPASI disiapkan dengan bahan dan cara memasak juga disimpan dengan cara yang aman dan higienis sehingga tidak menimbulkan penyakit pada anak Genbes. Pertama, kita harus melihat kesiapan fisik dari anak untuk memulai MPASI. Apakah anak bisa mempertahankan postur yang tegak sampai ke leher? Anak tertarik dengan makanan? Dan anak terlihat selalu lapar meskipun sudah diberikan ASI yang cukup sesuai volume dan jadwal sebelumnya. Yang kedua, pemberian MPASI harus sesuai dengan keempat pilar yang direkomendasikan oleh IDAI, yaitu tepat waktu, adekuat, diberikan secara responsif, dan juga secara aman dan higienis. Yang ketiga, ini yang paling sering saya sebutkan untuk Genbes semua, yaitu quality over quantity. Jadi, orang tua zaman now, kita harus memperhatikan kualitasnya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kita mungkin zaman dulu ya. Makannya satu mangkok yang besar, tapi isinya hanya nasi, kuah, dan kerupuk. Jadi meskipun volumenya banyak, tapi tidak mempunyai kandungan nutrisi. Jadi kalau zaman sekarang, zaman now, kita memperhatikan kualitasnya dengan menu lengkap. Jadi meskipun volumenya terlihat kecil, tapi setiap suapannya itu sangat berarti. Selanjutnya, utamakan juga proteinnya dari protein hewani dan juga lemak tambahan. Kedua hal ini harus selalu ada di setiap jam MPASI. Fakta, namun pemberian MPASI untuk anak di bawah usia 6 bulan harus sesuai rekomendasi dan di bawah pengawasan dokter anak. Biasanya, anak-anak ini mempunyai kondisi medis tertentu, seperti berat badan yang sangat sulit naik meskipun sudah dicukupi dari ASI. Jadi, pemberian MPASI yang tepat waktu, adekuat, diberikan secara responsif, dan juga diberikan secara aman dan higienis merupakan kunci pemberian nutrisi yang dapat mengurangi resiko stunting pada anak.